Kisah seorang wali Allah yang dikaruniai karomah yang luar biasa hingga mampu menimba emas di dalam sumur Zam-Zam. Namun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sedikit pun tergoda dengan gemerlapnya dunia. Bersama sang istri, beliau justru lebih memilih hidup zuhud dan menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan selama bertahun-tahun. Ini merupakan sebuah pilihan yang sangat langka yang jarang kita temui. Padahal untuk menikmati kekayaan sudah di depan mata, namun hati lebih terpaut kepada akhirat dan kesenangan yang lebih abadi. Selama 4 tahun lebih menjalani hidup dalam kemiskinan, makan seadanya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tak pernah sekalipun makan daging. Bukan karena tidak suka, tapi karena tidak memiliki uang untuk membelinya. Padahal dalam hati, beliau sangat menginginkannya. Namun beliau tetap sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupannya itu. Bahkan sudah sejak lama, istrinya memiliki keinginan untuk mandi di tempat pemandian air panas umum. Namun, Imam Ibnu Hajar tak punya uang untuk membelikan tiket masuk kepada sang istri. Dengan lembut, beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bersabarlah sebentar, berikan aku waktu untuk mengumpulkan uang dulu, agar engkau bisa pergi untuk menikmati keinginanmu itu." Istrinya berkata, "Baiklah kalau begitu." Dengan sabar istrinya menunggu, sedikit demi sedikit, dan akhirnya Imam Ibnu Hajar dapat mengumpulkan uang setengah rial. Lalu Imam Ibnu Hajar berkata kepada sang istri, "Wahai istriku, uang yang aku kumpulkan sekarang sudah cukup untuk engkau pergi ke tempat pemandian air panas. Sekarang ambillah uang ini." Dengan penuh rasa bahagia, istrinya lalu pergi ke tempat pemandian air panas tersebut. Setibanya di sana, istri Imam Ibnu Hajar berkata kepada penjaga tempat itu, "Wahai penjaga, tolong bukakan pintunya karena aku ingin masuk." Penjaga itu berkata, "Mohon maaf, untuk hari ini saya tidak bisa membukakan pintunya untuk siapapun yang ingin masuk, karena di dalam istrinya Syekh Muhammad Ar-Romli bersama kawan-kawannya sedang menikmati pemandian air panas. Karena hari ini beliau telah menyewa tempat kami sebanyak 25 rial, seperti ongkos yang biasanya kami dapatkan setiap hari. Karena tadi beliau sudah berpesan agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk pada hari ini. Jadi kalau Anda berkeinginan untuk menikmati pemandian air panas di tempat kami, maka datanglah besok pagi." Dengan penuh kesal, akhirnya istri Imam Ibnu Hajar kembali pulang untuk menemui suaminya dan mengembalikan uang setengah rial yang tadi beliau berikan. Istrinya berkata, "Duhai suamiku, sekarang ini yang memiliki ilmu serta kedudukan hanyalah Syekh Muhammad Ar-Romli." Bahkan istrinya pada hari ini mampu menyewakan tempat pemandian air panas itu dengan harga 25 rial, bahkan sampai melarang orang lain untuk masuk ke tempat itu. "Wahai suamiku, aku ingin bertanya kepadamu, sekarang di manakah ilmumu itu? Hidup sudah fakir, ditambah lagi dengan kesulitan, bahkan susah payah sendiri, sementara dari ilmumu itu tidak mendatangkan sesuatu apapun yang lebih berguna. Sekarang ambillah kembali uang yang telah engkau kumpulkan selama berhari-hari." Mendengar ucapan istrinya yang begitu merendahkan dirinya, lalu Imam Ibnu Hajar berkata, "Wahai istriku, asalkan engkau tahu, sebenarnya aku ini sama sekali tidak menginginkan dunia. Aku lebih suka hidup zuhud dan ridho dengan ketetapan Allah atas diriku ini. Asal engkau tahu, wahai istriku, apabila dirimu menginginkan dunia, sekarang ikutlah bersamaku ke sumur Zam-Zam." Lalu keduanya pergi menuju ke sumur Zam-Zam. Setibanya di sana, Imam Ibnu Hajar langsung mengambil sebuah timba. Lalu beliau menurunkan timba itu ke dalam sumur. Ketika timba ditarik ke atas, ternyata isi di dalam timba itu dipenuhi dengan kepingan uang dinar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup untukmu, wahai istriku?" Istrinya menjawab, "Kurang." Lalu Imam Ibnu Hajar kembali menurunkan timba ke dalam sumur. Ketika timba ditarik isinya masih sama seperti tadi, di dalamnya penuh dengan kepingan dinar. Imam Ibnu Hajar berkata, "Apakah sekarang sudah cukup, wahai istriku?" Sang istri menjawab, "Saya mau 3 timba." Imam Ibnu Hajar berkata, "Baiklah, aku akan menimbanya sekali lagi." Maka Imam Ibnu Hajar kembali menurunkan timba ke dalam sumur. Untuk yang ketiga kali, ketika timba ditarik isinya masih tetap sama seperti tadi. Imam Ibnu Hajar berkata, "Ketahuilah wahai istriku, sebenarnya hidup dalam kefakiran, seperti yang sekarang kita jalani, ini berdasarkan pilihanku sendiri. Aku lebih memilih apa yang sudah ditetapkan Allah atas diriku. Sementara dunia bagiku semuanya sama. Aku tidak terlalu sibuk dalam memikirkan urusan dunia. Karena kehidupan di dunia ini terlalu singkat dan hina. Sehebat apapun kedudukan kita di dunia, cepat atau lambat pada akhirnya kita akan pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Wahai istriku, sekarang aku berikan untukmu 2 pilihan. Kita kembalikan lagi uang ini ke dalam sumur dan engkau masih tetap bersamaku. Atau engkau boleh mengambil semua uangnya, lalu engkau pulang ke rumah keluargamu
dan ambil talakmu dariku, karena aku sama sekali tidak menginginkan dunia." Istrinya berkata, "Wahai suamiku, gimana kalau semua uang ini kita nikmati saja?" Imam Ibnu Hajar menjawab, "Aku tidak menginginkannya. Tapi jika engkau ingin mengambil semua uang ini, maka mulai hari ini engkau boleh pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya berkata, "Gimana kalau satu timba saja kita kembalikan lagi ke dalam sumur?" Imam Ibnu Hajar menjawab, "Aku juga tidak mau." Istrinya berkata, "Kalau satu timba saja kita ambil untuk kita simpan, sementara 2 timba kita kembalikan lagi ke dalam sumur." Imam Ibnu Hajar menjawab, "Aku tetap tidak mau." Istrinya kembali berkata, "Wahai suamiku, gimana kalau 1 dinar saja kita ambil buat bersenang-senang hari ini?" Imam Ibnu Hajar menjawab, "Aku tetap tidak setuju, karena aku sama sekali tidak menginginkannya. Tapi kalau engkau tetap berniat untuk mengambil uang ini, maka engkau boleh mengambil semuanya. Tapi ingat, pada hari ini, engkau juga harus pulang ke rumah keluargamu, serta ambil talakmu." Istrinya berkata, "Baiklah kalau begitu, sekarang kita kembalikan saja semua uang ini ke dalam sumur. Karena aku lebih memilih untuk tetap bersamamu. Kita juga sudah hidup bersama baik di saat senang maupun susah selama bertahun-tahun lamanya. Pada hari ini engkau juga telah memperlihatkan karomah yang sangat luar biasa kepadaku. Jangan gara-gara uang ini lalu aku harus berpisah denganmu. Sungguh aku tak sanggup. Wahai suamiku, mulai hari ini aku lebih memilih untuk bersabar bersamamu, meskipun kita hidup dalam keadaan fakir. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini."